Di sebuah desa terpencil yang dulu makmur karena pabrik gula, kini hanya tinggal bangunan kosong dan cerita kelam yang beredar dari mulut ke mulut. Sejak pabrik itu ditinggalkan, desas-desus tentang suara jeritan, makhluk astral, dan hilangnya orang-orang mulai menyebar. Seorang konten kreator urban dari Jakarta bernama Yuda, datang untuk menguak misterinya. Tapi apa yang ia temukan? Jauh lebih mengerikan dari sekadar cerita rakyat. Beberapa minggu sebelum kedatangan Yuda, seorang pemuda desa nekat masuk ke area pabrik. Ia tidak pernah kembali. Sejak saat itu, desa dihantui gangguan misterius, ternak mati dengan luka tak wajar, suara jeritan di malam hari, dan bayangan hitam melintas cepat di sawah. Ketakutan mulai menjalar, dan nama pabrik gula tak lagi disebut dengan ringan. Yuda, 27 tahun, konten kreator horor dari Jakarta, mendengar rumor mengerikan soal pabrik gula tersebut. Dengan semangat dan sedikit arogansi, ia datang sendiri ke desa, mengenakan jaket hitam, kaos abu-abu, celana kargo coklat, dan membawa tas ransel berisi kamera. Malam itu, ia sudah memasuki desa kecil di dekat pabrik, percaya bahwa ketakutan bisa diubah menjadi konten viral. Sesampai di desa tersebut, Yuda bertemu dengan penduduk desa yang sedang berjaga di pos ronda. Di antara mereka sempat memperingatkan Yuda soal maksud kedatangannya. Mereka mengaku tidak pernah ada yang kembali setelah berani masuk ke sana. Tapi Yuda merasa yakin dan penasaran, diam-diam menyelinap tetap masuk ke pabrik tersebut. Baginya, cerita horor adalah peluang emas untuk konten, bukan peringatan yang patut ditakuti. Langkah-langkah samar mulai terdengar. Bisikan tak jelas menyusul dari arah tak pasti. Kamera Yuda merekam semuanya, namun matanya terus menoleh ke belakang. Bayangan seperti mengikuti. Jantungnya berdegup keras, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia terus melangkah. Sebuah sosok besar dan gelap muncul di ujung lorong. Tidak bergerak, tapi terasa menatap langsung ke arah Yuda. Suara bisikan jadi lebih keras, seperti menembus telinga. Tangan Yuda gemetar, kameranya terjatuh dan lenyap dalam kegelapan. Ia berdiri membeku sesaat, tapi kemudian memutuskan untuk lari menjauhinya. Yuda terus berlari, tapi semua lorong terlihat sama. Seperti terus berputar dan menyesatkannya. Tanpa kamera dan hanya dengan senter yang nyaris mati, ia terjebak dalam ketakutan yang tak masuk akal. Ia sadar, ia bukan hanya kehilangan arah, ia sedang diburu. Ketika sedang istirahat kelelahan, tiba-tiba muncul di hadapannya sosok hitam besar makhluk bermata satu dan merah. Yuda pun kemudian pingsan. Beberapa saat kemudian ia terbangun. Wajahnya tampak kaget, karena ia berada di dunia yang berbeda. Udara terasa panas dan kental, kabut merah menutupi segalanya. Bayangan bergerak liar di kejauhan. Dunia ini bukan milik manusia. Ini adalah kerajaan setan. Yuda berlari di tengah kabut merah, dinding seakan berubah bentuk. Bayangan melompat dari sisi ke sisi, jeritan menggema dari segala arah. Ia mulai kehilangan kewarasan, tubuhnya gemetar. Kerajaan ini bukan untuk manusia, dan ia tahu waktunya di sini tak akan lama. Makhluk-makhluk tak bernama mengelilingi Yuda. Suara tawa, tangis, dan bisikan bercampur menjadi satu.
Ia berlari, tapi lantai berubah bentuk. Sosok wanita tanpa wajah muncul dan menjerit tepat di depan wajahnya. Yuda terpaku dan di hadapannya dunia tampak menjadi putih. Pagi hari seperti biasa penduduk mulai beraktivitas. Tiba-tiba seorang penduduk menemukan kamera Yuda di semak-semak dekat pabrik. Beberapa warga lain menghampirinya dan bersepakat untuk membuka isi kameranya. Di sana terekam jelas semua kejadian mengerikan yang tak bisa dijelaskan. Penduduk desa hanya berkata, "Sudah kami peringatkan." Namun tanpa disadari, di antara semak-semak, muncul sebuah tangan kotor berlumpur menggerak-gerakkan jarinya.